pembukaan volume kedua pada saat ini. Pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para sesepuh di sini yang tentu banyak tahu terkait berbagai hal masalah nilai-nilai keagamaan, terutama agama Islam. Nah, ini mungkin akan menjadi dukungan di forum ini nanti di dalam proses tanya jawab, sehingga kita menjadi ada pengayaan dari hasil pertemuan ini, yaitu ada Pak Profesor Sudarnoto dari MUI, ada Profesor Asep, kemudian juga ada praktisi di sini dari perwakilan Indonesia di luar negeri, ada dari institusi perguruan tinggi, ada mahasiswa, ada pengamat, ada media. Mudah-mudahan forum ini sangat bermanfaat khususnya di bulan Ramadan ini. Dan terima kasih Pak Abdul Hamid yang sudah hadir mewakili Pak Profesor Rahdin. Baik, kita mulai saja forum web talk ini. Kita adakan memang khusus edisi Ramadan yang menggali hal-hal yang terjadi di berbagai negara dalam dunia Islam. Saya kira saya tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan sebagai kata pengantar. Kami persilahkan kita lihat dulu video yang atau film dokumenter terkait Islam di Amerika Serikat, dan dilanjutkan nanti dengan Nusantara Foundation, kegiatan-kegiatan yang dibawa Pak Dr. Samsi Ali. Kami persilahkan Pak Rizal untuk share. Belum kelihatan filmnya Pak Rizal. Yang mirip ke HP, soalnya saya juga nggak nyimpen di HP nih. Kalau misalnya ibu mau lihat di, kalau ibu misalnya di MyBCA, ibu bisa coba di MyBCA di menu. Pak Rizal. Terus Belum muncul Pak Rizal. Sudah muncul? Belum. Belum Pak Rizal. As the holy month of Ramadan begins, American Muslim. Bisa langsung ke kegiatan Nusantara Foundation filmnya kalau memang sah. Pak Rizal, kalau gitu bisa diini dulu. Kita mohon Pak Abdul Hamid untuk menyampaikan kata sambutan dari LP3IS. Kita ketahui bahwa LP3IS sekarang sudah 50 tahun usianya. Silakan Pak Abdul Hamid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini LP3IS menyambut baik acara ini, terutama berkaitan dengan dalam rangka 50 tahun LP3IS. Yang kedua adalah bahwa topik yang diangkat ini sangat menarik tentang Islamofobia ini, karena kami di LP3IS ini juga sedang mengamati perkembangan Islam di Indonesia yang secara sosiologis memang telah berubah luar biasa. Kalau dulu kita sangat mengenal dengan kategori misalnya Islam tradisionalis, Islam modernis. Sekarang kita bisa melahirkan satu kategori baru, Islam kota dan Islam pedesaan. Dan itu yang sekarang tumbuh, bahwa kita lihat fenomena selama 5 tahun terakhir ini, bagaimana Islam kota itu beras demikian rupa, dan itu kemudian ada respon munculnya sikap-sikap Islamofobia dan sebagainya. Nah, kami di LP3IS terus mencermati perkembangan itu. Karena itu sekali lagi menyambut baik sekali forum ini, dan siapa tahu bisa memperkaya kajian-kajian yang di LP3IS dilakukan tentang Islam ini. Saya kira singkat saja saya memberikan sambutan supaya waktu panjang berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Hamid. Kita kembali ke share film dokumenter. Silakan Pak Rizal. Pak Bambang, mohon maaf, koneksi di sini masih belum stabil. Barangkali bisa di prolog terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi kami mengambil topik atau tema pada sore hari ini terkait dengan mengapa Islamofobia meningkat. Ini catatan dari Amerika Serikat yang nanti akan dipaparkan secara detail dan komprehensif oleh Pak Dr. Samsi Ali. Saya mungkin menyampaikan sedikit saja menukil dari beberapa istilah terkait Islamofobia. Secara definisi menurut Merriam-Webster antara lain menyatakan bahwa Islamofobia adalah perasaan takut yang tidak rasional atau juga diskriminasi terhadap Islam atau terhadap orang-orang yang melaksanakan keyakinan agama Islamnya. Sebenarnya juga Islamofobia di Amerika Serikat telah berkembang sejak abad ke-18. Antara lain undang-undang keimigrasian pada saat itu tidak mudah yang beragama Islam untuk menjadi warga Amerika Serikat. Karena sebagai privilege yang utama adalah diberikan kepada orang-orang kulit putih dan Nasrani ini di abad ke-18 dalam undang-undang keimigrasian. Khalid Beidoun dalam bukunya American Islamophobia yang diterbitkan tahun 2018 menulis bahwa banyak hal yang terkait dengan isu Islamophobia terdapat di bidang hukum, kebijakan, retorika para pejabat pemerintah atau negara telah mendorong meningkatnya rasa takut terhadap Islamophobia di Amerika Serikat. Buku ini menggambarkan mengenai sejarah panjang penderitaan dari Muslim Afrika yang didatangkan ke Amerika Serikat sebagai budak ke negara bagian selatan dan keadaan di bawah. Tentunya ini hal yang mungkin perlu digali nanti oleh Pak Ustadz Samsi Ali terkait dengan perspektif bagaimana sebetulnya Islamofobia dewasa ini di Amerika Serikat. Tentu kita juga menyadari bahwa perkembangan Islamofobia di Amerika Serikat tidak terlepas dari keterlibatan banyaknya LSM yang didanai oleh pihak tertentu atau media massa, terutama yang mengstigmasi Islam. Ini adalah laporan dari Universitas California, Berkeley, dan Council of American Islamic Council mencatat dana sebesar 206 juta ke 33 kelompok yang tujuannya untuk mengembangkan rasa prejudis atau kebencian terhadap Islam dan umat Islam di Amerika Serikat tahun 2008 sampai 2013. Selama periode tersebut telah terlibat 74 kelompok. Tentu kita ketahui bahwa terjadinya serangan teroris ke Twin Tower di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 dan pembunuhan terhadap seorang guru di Perancis telah membawa akibat naiknya Islamofobia dan tekanan terhadap Islam atau umat Islam di Amerika Serikat. Nah, ini juga nanti mohon digali oleh Ustadz Samsi Ali. Namun demikian, kemenangan Joe Biden di Amerika Serikat diharapkan membawa suasana baru kepada umat Islam di Amerika Serikat maupun Islam di dunia. Apakah dalam realitasnya tekanan terhadap Islam kepada umat Islam ini akan memberikan prospek yang positif dalam situasi sekarang ini, dan bagaimana sebetulnya pendekatan cara berdakwah di Amerika Serikat terutama terhadap media yang ada di Amerika Serikat. Kita tahu banyak kebijakan Amerika Serikat yang barangkali kurang berkenan, seperti misalnya pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Aviv, ke Yerusalem Timur, kemudian juga membatasi pada saat-saat tertentu umat Islam yang tercatat di negara-negara tertentu untuk masuk ke Amerika Serikat dan lain sebagainya. Namun demikian, tentu Amerika Serikat adalah merupakan negara yang memiliki peluang di mana Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini juga sebuah peluang dan sekaligus juga tantangan
yang akan nanti disampaikan oleh Pak Ustadz Samsi Ali di dalam penyampaian paparannya. Untuk itu sudah bisa Pak Samsuri Rizal sharing film? Masih proses, Pak. Baik. Sedang dipindah ke Iqbal. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum Pak Ali menyampaikan paparan, saya sampaikan dulu riwayat hidup beliau, Dr. Muhammad Samsi Ali, CMA. Beliau adalah Direktur atau Imam of Jamaica Muslim Center di New York, Amerika Serikat. Kemudian juga Presiden Nusantara Foundation. Pendidikan beliau adalah PhD Ilmu Politik di Southern California University tahun 2007. Kemudian 1994 Master of Art di University Islam International Islamabad, Pakistan. Kemudian tahun 1991 BA di University International Islam di Islamabad, Pakistan, dan 1987 Pesantren Muhammadiyah di Makassar. Pekerjaan tadi saya sampaikan, banyak sekali tulisan-tulisan yang disampaikan atau dibuat oleh beliau. Tadi disampaikan sebagai direktur atau imam in Jamaica dan Presiden Nusantara serta Presiden Muslim Foundation. Itu barangkali sepintas pengenalan Pak Samsi Ali. Sambil kita menunggu film dokumenter yang akan disampaikan, saya pikir silakan Pak Ali untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan paparan yang akan disampaikan. Silakan Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih banyak Pak Bambang atas introduction. It was a very gracious introduction. Ini acara yang sangat luar biasa bagi saya pribadi karena di satu sisi tentu yang mengikuti ini banyak guru-guru saya, banyak profesor, banyak ahli-ahli pada khususnya di bidang hubungan internasional maupun dalam keislaman itu sendiri. Dan di sisi lain karena memang kami bergelut langsung dengan isu tersebut sehingga memang sangat dekat dengan hati saya untuk kita bisa diskusikan bersama. Para guru besar, pada sesepuh yang hadir, Pak Abdul Hamid yang mewakili LP3S tadi, dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan definisi fobia oleh Pak Bambang. Memang definisi fobia itu adalah irrational fear. Jadi ketakutan yang tidak rasional. Dalam artian bahwa ketakutan yang terjadi pada sekelompok orang yang terkadang berada di bawah, alasannya ada di bawah alam sadar. Tidak difahami, tidak tahu, tapi sesungguhnya penuh dengan ketakutan dan kecurigaan. Satu contoh ya, beberapa tahun yang lalu kami mendirikan sebuah masjid di Brooklyn. Kebetulan daerah tersebut banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi keturunan Rusia. Sephardic namanya, Sephardic Jewish. Maka kita mendapat resistensi yang sangat luar biasa. Maka terjadi demo setiap hari, tapi kemudian ada juga counter demo. Jadi ada yang mendukung kita juga melakukan demo. Nah, suatu ketika saya diundang untuk hadir dalam counter demo ini untuk memberikan pidato lah kira-kira begitu. Dan sebelum saya memberikan pidato, saya pergi ke tempat orang yang menentang. Dan kebetulan saya di sini kebanyakan berpakaian seperti ini saja. Jadi biasanya orang menyangka saya ini orang Meksiko barangkali. Jadi karena tidak janggut juga enggak panjang gitu, tidak memakai jubah juga, muka juga tidak muka Arab, sehingga mereka terkadang saya lebih dianggap orang Meksiko atau ya orang Asia, Filipina lah kira-kira begitu. Nah, saya mendekati seseorang yang sangat anti menentang masjid tersebut dengan sebuah banner, ada tulisan syariah, lalu di bawahnya ada gambar darah. Ya. Lalu saya mendekati, saya katakan, "Sir, what does it mean to be syariah?" Apa artinya itu syariah? Ternyata tidak bisa memberikan sama sekali jawaban apapun. Tidak tahu sama sekali apa itu syariah. Tapi dia begitu ketakutan, ya, begitu benci kepada kata syariah ini. Ini satu contoh saja bahwa betapa
banyak orang yang ketakutan kepada sesuatu, tentu dalam hal ini kepada Islam, karena memang tidak tahu dan tidak sadar tentunya apa itu Islam itu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau berbicara tentang Islamofobia ini kan secara teologis dulu ya, memang bukan sesuatu yang baru ya. Kita imani bahwa dakwah itu pasti mendapat tantangan. Ya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ya. Apakah orang disangka ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja mengaku beriman tanpa ditantang? Maka wajar bahwa Nabi yang paling mulia itu adalah Nabi yang paling banyak mendapat tantangan dari kalangan ulul azm. Maka secara iman, secara teologis, ini adalah sesuatu yang alami sifatnya, dan bagi kami yang bergerak di bidang dakwah, apalagi di tengah-tengah non-muslim, mayoritas di dunia barat dan di Amerika khususnya, kami sangat sadar betul bahwa pasti tantangan itu akan ada. Sehingga kami tidak perlu over worried, terlalu khawatir dan apalagi ketakutan menghadapi Islamofobia tersebut. Kalau kita melihat Islamofobia di dunia barat dan Amerika khususnya, seperti yang Pak Bambang sebutkan tadi, bukan sesuatu yang baru, bukan barang baru, tapi sesuatu yang bersifat historis. Ada beberapa contoh yang sering saya berikan di mana-mana untuk menggambarkan bahwa Islamofobia ini perjalanan sejarah di dunia barat dan di Amerika juga. Salah satu di antaranya adalah bagi teman-teman yang pernah belajar studi Islam di dunia barat dan di Amerika, ada dua penamaan studi Islam yang populer. Hanya akhir-akhir ini baru kita dengarkan apa yang disebut dengan Islamic Studies. Tapi dulu-dulu hampir tidak pernah kita dengarkan kata Islamic Studies itu. Namanya dua. Yang pertama Orientalism dan yang kedua Middle Eastern Studies. Nah, penamaan ini sendiri sesungguhnya tanpa kita sadari sudah merupakan bentuk fobia atau upaya-upaya untuk membangun rasa takut atau kekhawatiran kepada orang-orang di barat tentang agama ini. Kenapa disebut Orientalism? Agama ketimuran. Kenapa timur? Karena dunia ini kan dibagi kepada beberapa ya. Ada barat, ada timur. Nah, tapi pengistilahan Western ya countries atau Western nations ternyata itu lebih kepada sebuah penggambaran demografi, bukan penggambaran geografi. Buktinya Australia dan New Zealand juga bisa dikategorikan sebagai bangsa barat. Maka ketika orang mengatakan bahwa Islam adalah agama ketimuran, agama timur, itu adalah antitesis daripada barat. Nah, apa itu barat? Barat itu adalah tempat di mana orang-orang lebih civilized, lebih beradab, lebih berpendidikan, lebih kuat, lebih pintar, lebih maju, dan seterusnya. Ada HAM, ada demokrasi, ada kebebasan. Maka ketika Islam digambarkan sebagai agama timur, maka itulah Islam. Sebaliknya dari semua yang positif tadi itu. Demikian juga ketika dikatakan Middle Eastern Studies, studi ketimur tengahan. Kenapa Timur Tengah? Karena Timur Tengah berarti lebih identik kepada Arab ya. Dan kata Arab di dunia barat dan di Amerika ini, dengan segala kedekatan ya antara Amerika dan dunia Arab, karena oil, karena minyak, sesungguhnya memiliki konotasi yang negatif. Makanya Islam itu digambarkan seperti agamanya orang Arab. Jadi kalau dikatakan Muslim, orang berimajinasi. Orang tinggi besar, memakai jubah dengan sorban, berdiri di padang pasir di samping onta dengan pedang terhunus. Ini kan penggambaran ini. Ya. Bahwa Islam itu agamanya Timur Tengah, agamanya orang Arab. Siapa Arab itu? Konotasinya negatif seperti yang saya sebutkan tadi. Orang yang kaku, rigid. Orang yang suka emosi. Orang yang suka berperang. Orang yang tidak ada demokrasi. Tidak ada kebebasan, gak menghormati wanita. Nah, semua ini kan konotasi yang kemudian ingin dikaitkan dengan ajaran agama Islam. Maka studi Islam pun sesungguhnya di universitas dari dulu pun itu ada membangun semacam persepsi, ya, image building, bahwa Islam itu agama yang demikian. Jadi bukan sesuatu barang baru sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat perjalanan kemudian terjadi misalnya beberapa konflik ya, peperangan-peperangan di dunia Islam, itu pun menggambarkan seolah-olah Islam sebagai penyebab. Ya, Islam sebagai inspirasi konflik dan perang. Bahkan ketika terjadi revolusi Iran, kita kenal bahwa Khomeini misalnya ya tinggal di Prancis, kemudian setelah itu pulang ke Iran dan melakukan revolusi. Nah, tapi tetap Khomeini seolah-olah dianggap sebagai representasi Islam itu yang menjatuhkan so-called democratic government. Dan lalu kemudian menjadi teokrasi. Ya. Demikian juga perang Irak dan Iran ya. Sesungguhnya walaupun Amerika berpihak kepada salah satu dari dua kubu itu,
Tapi itu juga ada konotasi keislaman yang terjadi di situ. Seolah-olah perang itu adalah inspirasinya Islam, bahwa Islam itu pasti berperang. Bahkan perang Afghanistan sekalipun. Kita kenal bahwa yang membantu mujahid Afghanistan meruntuhkan Uni Soviet adalah Amerika Serikat lewat tangan-tangannya termasuk Saudi Arabia. Tapi pada akhirnya yang kemudian dibangun itu adalah image bahwa perang Afghanistan itu adalah perang melawan Barat dan Islam sebagai inspirasi. Sampai kepada perang Irak pertama maupun kedua, lalu kemudian berdiri Al-Qaeda, berdiri ISIS, Al-Shabaab, Al-Ansar, Boko Haram, dan seterusnya. Nah, ini semua adalah konflik-konflik yang terjadi dalam dunia yang tujuannya adalah membangun persepsi. Nah, dari semua peristiwa-peristiwa itu, memang puncaknya, kalau boleh saya mengistilahkan anti klimaks lah kira-kira demikian, untuk membangun sebuah persepsi dan image tentang Islam ini, adalah peristiwa 9/11 di tahun 2001 di Amerika Serikat. Nah, ketika itu saya sendiri baru sekitar 4-5 tahunan dah. Jadi kami merasakan langsung the heat, ya, panasnya daripada 9/11 itu. Bagaimana serangan ke WTC itu dianggap sebagai pembuktian, justifikasi, bahwa sekarang tidak ada lagi yang bisa mengingkari bahwa Islam adalah agama yang antitesis dengan peradaban Barat. Dan sekali lagi kata Barat itu adalah semua yang maju. Demokrasi, HAM, wanita, pendidikan, sains, teknologi, semuanya itulah kira-kira. Sekarang Islam datang meruntuhkan WTC, dan WTC itu adalah bukan gedungnya yang penting, tapi sebuah simbolisasi yang penting di situ. Apa itu? Symbolizing capitalism. Itu menyimbolkan kapitalisme dunia. Maka ketika WTC diruntuhkan dan Islam dituduh sebagai pelaku, sekarang orang mengatakan bahwa Islam sudah meruntuhkan kapitalisme sebagai agama orang-orang yang maju. Agama orang-orang yang hebat. Agama orang-orang yang berdemokrasi dan punya kebebasan dan seterusnya. Sementara Islam itu meruntuhkan semua itu. Inilah kemudian menjadi puncak kemarahan. Maka Islam kemudian menjadi bulan-bulanan. Dan boleh kita lihat bagaimana keberhasilan Amerika dan dunia Barat secara umum membangun persepsi itu. Ditindaklanjuti dengan so-called apa yang disebut sebagai war on terror. Peperangan kepada teror. Yang kemudian kata teror itu banyak diterjemahkan oleh sebagian, sedikit, banyaknya benar, peperangan kepada Islam. Maka kita lihat perang Irak kedua, bagaimana Saddam Hussein dipaksa, bahkan dimusnahkan misalnya orang-orang yang kuat di Timur Tengah, bisa dibandingkan sekarang antara Irak sebelum perang dan Irak setelah perang. Dan Saddam Hussein adalah salah satu tokoh yang sangat kuat, yang punya karisma, yang kira-kira minimal bisa menjadi pembanding lah dengan satu negara kecil yang memiliki kekuatan di Timur Tengah yang saya tidak sebutkan namanya. Tapi ini adalah bahagian dari upaya-upaya untuk membangun image yang sangat luar biasa. Maka ketika terjadi 9/11 kami betul-betul memang langsung berhadapan dengan itu, dan kami merasakan betapa dahsyatnya kesalahpahaman, ketakutan, kebencian kepada agama kita ini. Nah, jadi sejarahnya ini sejarah singkat saja, bahwa memang Islamofobia bukan sesuatu yang baru, tapi perjalanan rentang sejarah yang panjang. Dan itu bisa kita lihat semuanya. Sampai kepada menaiknya politisi-politisi right wing sekarang ini, yang diwakili oleh Donald Trump pada fase presiden yang lalu, itu juga menjadi bahagian sesungguhnya. Ya, nanti kita bisa jelaskan dalam diskusi barangkali. Tapi kembali kepada pertanyaan yang terkadang mendasar adalah kenapa orang takut gitu ya? Kenapa orang fobia? Kenapa ketakutan, penuh kekhawatiran terhadap agama ini? Apakah agama Islam ini memang menakutkan? Ternyata ada beberapa jawaban yang bisa kita dapatkan. Dan apa yang saya sampaikan ini, selain memang bersifat konseptual, juga bersifat pengalaman ya, langsung di lapangan. Yang pertama adalah memang ignorance ya, ketidaktahuan ya. Ya, Barat memang tidak tahu kepada agama Islam kita ini. Kenapa? Karena memang di dunia Barat dan di Amerika ini kan agama sebenarnya ada masa-masa yang lalu di mana agama ini dianggap sebagai tidak penting ya, bahkan dianggap sebagai penghalang. Ada masa-masa di mana God dideklarasikan telah mati, God is dead. Ya. Maka jangan kita pernah menyangka bahwa orang Barat akan belajar agama, apalagi Islam itu sendiri yang sudah sedemikian banyak konotasi buruknya. Dan oleh karenanya orang betul-betul ignorance kepada agama secara umum dan tentunya kepada Islam secara khusus. Ya. Islam tidak saja dianggap sebagai agama yang mengganggu kemajuan, tapi agama yang irasional, agama yang menjadi ancaman dan seterusnya dan seterusnya. Dan disinilah kemudian tanggung jawab kita untuk
memberitahu mereka. Saya masih ingat ya waktu ada heboh dulu pembuatan kartun Nabi Muhammad SAW di Denmark, Danish cartoon. Lalu kemudian kami di kota New York mengadakan demo besar-besaran di depan PBB. Waktu itu dari salat Jumat, kemudian dilanjutkan dengan orasi-orasi. Dan setelah orasi itu kami minta ketemu dengan konjennya Denmark. Ketemulah kita, saya kemudian salah seorang yang diminta hadir di situ. Konjen Denmark mengatakan, mohon maaf kami ini adalah bangsa yang tidak terlalu faham agama. Tidak terlalu faham agama, itu umum, agama apa saja. Apalagi Islam tentunya. Maka ajari kami tentang siapa Nabi Muhammad. Artinya apa? Itu menandakan bahwa memang di Barat ini agama tidak terlalu menjadi penting dan cenderung tidak ingin dipelajari, tidak terlalu menarik. Ya, kalaupun dipelajari itu sekedar menjadi sebuah kegiatan akademik semata. Apalagi Islam itu sendiri. Jadi ini alasan pertama sesungguhnya. Dan disinilah kita para dai harus melihat peluang ini. Dan kami melihat itu sebagai peluang. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita sadari bahwa Islamofobia ini terjadi karena memang ada fobia sejarah. Ya. Nah, coba kalau kita jalan-jalan ke beberapa negara barat, ya termasuk Jerman, kemudian ke Austria, bahkan ke Serbia misalnya, kita masih menemukan sisa-sisa kegemilangan Islam di masa lalu. Saya ke Austria, di sana ada benteng pertahanan Eropa terakhir mengalahkan Ottoman Empire. Dan tidak jauh dari pertahanan dari benteng tersebut, sekarang ini berdiri Islamic Center, Vienna Islamic Center yang besar yang dibangun oleh Saudi Arabia. Artinya apa? Ini pasti ya orang-orang Barat melihat bahwa dengan banyaknya imigran Muslim, kemudian perkembangan Islam, ya semakin membangun ketakutan ini. Jadi ada historical phobia lah, fobia historik yang terjadi. Di Slovakia saja misalnya, yang sekarang ada Dubes Wicked di sana, saya 2 kali ke sana, ada museum Al-Quran, ya. Buku-buku lama yang ditulis pada abad-abad yang lalu di sana, di sebuah library perpustakaan universitas di Bratislava gitu ya. Di Serbia ada benteng Ottoman Empire yang sangat luar biasa besarnya di sana. Nah, mereka melihat semua ini bahwa di masa-masa lalu Islam itu berkuasa di dunia barat. Dan ini kemudian mereka imajinasikan kalau orang Islam bertambah terus, ya kemudian banyak yang masuk Islam, ada masa-masa kemudian Islam akan menjadi kekuasaan di dunia barat. Ini adalah sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Nah, bagi kami, bagaimana menyelesaikan ini? Karena ini memang realita. Bahwa mau tidak mau Islam akan berkembang, dan saya sangat optimis bahwa 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, nggak perlu menunggu tahun sampai 2050, agama Islam boleh jadi menjadi agama yang minimal, ya sudah sebanding dengan agama-agama yang lain di dunia barat ini. Kita melihat perkembangan di Eropa, misalnya di Prancis, di Inggris, dan juga di Amerika Serikat. Bagaimana cara untuk mengurangi takut sejarah ini? Kita menyampaikan kepada mereka bahwa kehadiran kita bukan mengambil alih, tapi kehadiran kita adalah ikut memberikan kontribusi positif kepada mereka. Dan ini akan kami sampaikan pada akhirnya bagaimana menyelesaikan fobia tersebut. Yang ketiga memang disebutkan bahwa faktor media yang sangat luar biasa. Media itu kekuatannya dahsyat sekali. Bisa menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam. Kami merasakan betul bagaimana peristiwa 9/11 yang hanya 2.800 orang meninggal dunia ya. Tapi kemudian mampu merubah wajah hubungan internasional ya. Banyak sekali isu-isu internasional yang kemudian terdefinisikan ya. Seolah-olah didefinisikan oleh peristiwa 9/11 itu. Termasuk definisi-definisi radikalisme misalnya. Banyak tergantung kepada peristiwa 9/11. Siapa yang melakukan ini semua? Salah satu di antaranya adalah kekuatan media membangun image dan persepsi. Dan ini betul-betul kami rasakan di Amerika. Kami ketika terjadi 9/11 dan sampai sekarang ini pun berusaha benar ya untuk bisa mengambil bahagiannya di dalam upaya untuk mempengaruhi media tersebut. Sangat-sangat tidak mudah. Apalagi kali kami diundang oleh Fox News, salah satu TV channel di Amerika yang sangat agresif dan anti-Islam. Tapi kita usahakanlah. Ini tadi Pak Bambang menyebutkan bagaimana begitu besar dana yang dipakai ya untuk memburuk-burukkan Islam ini. 400 juta dolar ya. Dalam fase sekitar tahun 2001 sampai 2007 dihabiskan, dan itu semuanya banyakkan ada pada media, dan ada tentunya orang-orang yang menjadikan ini sebagai sumber income. Ada satu website yang disebut fear.com ya, fear.inc. fearinc.com. Bisa dilihat di situ. Bagaimana menggambarkan corporate yang memberikan uang di situ dan orang-orang pribadi pun di situ yang memberikan uang
untuk membangun image dan persepsi yang salah tentang agama Islam kita. Nah tentu itu yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa betapa sentimen agama kerap kali dipakai sebagai kepentingan politik. Ini kerap kali kita kritik ketika teman-teman Muslim kita di Indonesia melakukan ini, dianggap sebagai politik identitas ya. Tapi ini jarang orang mengkritisi ketika itu terjadi pada mayoritas non-Muslim, negara-negara mayoritas non-Muslim. Di Amerika pun terpilihnya Bush di tahun 2000 itu, di tahun 2001 itu karena didukung oleh evangelicals, kelompok Kristen keras. Dan memang kita kenal bahwa Bush itu adalah pengikut Kristen evangelical. Demikian juga dengan Trump. Didukung oleh evangelicals, didukung oleh kelompok agama-agama yang keras, termasuk yang tergabung dalam white supremacy itu. Karena ini juga punya sentimen agama. Jadi white supremacy itu bukan hanya sekedar gerakan ras saja, tapi justru ada relasi semangat keagamaan di situ yang terjadi. Sehingga pembunuhan teman-teman kita di New Zealand ya tidak lepas dari sentimen keagamaan juga, walaupun memang nampak yang dominan adalah rasnya. Jadi intinya adalah bahwa betapa isu agama dan Islam ini kerap kali dipakai juga sebagai bahagian dari kepentingan-kepentingan politik yang dikembangkan oleh mereka. Itu yang keempat. Yang kelima adalah, Bapak dan Ibu, memang yang menjadikan orang-orang di Barat dan Amerika ini ketakutan, salah satu di antaranya yang terpenting, kalau menurut saya justru ini yang sangat penting. Kalau orang tidak paham kemudian takut, di-victimize oleh media, dikorbankan oleh media, saya tidak terlalu khawatir. Karena kita masih bisa memainkan peranan. Apalagi dalam dunia global yang terbuka sekarang ini, berarti kita bisa berkompetisi. Yang menjadi masalah, ketika realita umat ini yang menjadi sumber ketakutan. Umat ini yang menjadi sumber ketakutan. Karena realitanya kita jauh dari nilai-nilai keislaman yang kita harapkan. Kita berbicara tentang Islam yang berkemajuan, misalnya konsep Muhammadiyah di Indonesia, berarti maju secara politik, maju secara ekonomi, maju secara dalam segala aspek kehidupan manusia. Tapi yang terjadi kemudian kan sebaliknya. Kita semakin termarginalkan. Apakah itu dimarginalkan atau karena termarginalkan sendiri? Karena terkadang antar kita juga terjadi ketidakkompakan, itu kata positif ya. Dan ini bisa kita lihat dalam dunia Islam kita. Ketidakdisiplinan sosial dan lain sebagainya. Ini menjadikan masyarakat Amerika dan Eropa kemudian semakin ketakutan. Kalau seandainya Amerika suatu ketika menjadi dominan Muslim, kira-kira mau jadi negara yang mana gitu loh. Bentuknya yang mana gitu. Lihat satu persatu negara Islam. Dari sekian banyak list negara-negara Islam itu, negara-negara yang Islami, ya, bukan Islam, negara Islam atau bukan negara mayoritas Muslim, tapi yang Islami, justru mayoritasnya negara-negara non mayoritas Muslim. Selandia Baru dan sebagainya misalnya, ya. Ini yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita sesungguhnya, dan seperti dari dulu pun ulama kita mengungkapkan, kadal Islamu mahjubun bil muslimin. Hampir saja Islam itu tertutupi oleh perilaku orang-orang Islam. Muhammad Abduh ketika pulang dari Prancis belajar, kembali ke Mesir, kok saya melihat di Mesir ini banyak orang Islam tapi Islamnya sedikit. Di Prancis orang Islamnya sedikit tapi Islamnya banyak. Nah, ini saya kira yang penting kita we have to take into consideration, kita ambil sebagai pertimbangan terpenting, bahwa memang ada orang ketakutan karena khawatir bahwa ketika Islam sudah menjadi dominan akan kemudian terjatuh seperti apa yang terjadi dalam dunia Islam kita sekarang ini. Saya bersyukur bahwa pada akhirnya Qatar dan Saudi Arabia sudah rujukan, tapi sempat kan saling memboikot. Nah, ini kan contoh-contoh kecil saja. Demikian juga ada beberapa hal di dunia Islam kita dan kita sebagai umat Islam, termasuk visi, pemahaman keagamaan kita, saya kira yang penting kita lihat sekali lagi. Satu motto yang akhir-akhir ini sering saya sampaikan dan saya ingin agar ini kita sama-sama pikirkan, adalah konsep-konsep keislaman. Salah satu di antaranya adalah motto tentang al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah itu adalah cita-cita tertinggi kita. Bagaimana motto ini kita ganti menjadi al-hayatu fi sabilillahi asma amanina. Hidup di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami. Sehingga kalau kita hidup di jalan Allah, insya Allah kita akan mati di jalan Allah. Di atas kasur pun, kalau kita hidup di jalan Allah, kita tertidur lalu mati, insya Allah kita mati di jalan Allah. Nah, kalau kita tekankan kepada mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi, ada orang yang selalu ingin mati instan. Ingin mati instan.
tidak berusaha, tidak berjuang bagaimana hidup secara Islam, tiba-tiba ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ingin segera masuk surga. Nah, ini kan konsep-konsep yang harus kita segera perbaiki. Jadi kembali kepada tadi, salah satu permasalahan faktor yang penting kenapa orang Amerika dan Eropa begitu ketakutan adalah karena melihat realita kehidupan kita sebagai umat Islam dan negara-negara Islam secara umum. Dan ini menjadi catatan besar yang penting kita catat bersama. Nah, lalu bagaimana menghadapinya? Singkat Pak Bambang, kasih tahu aja kalau udah habis waktunya ya. Lalu bagaimana menghadapinya? Sudah banyak yang mau bertanya nih Pak. Oh gitu ya? Mungkin ada Baik. beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sebelum Ya. Pak Ustadz nanti meneruskan. Bagaimana peran terutama pendakwah di dalam menghadapi media Barat yang begitu cukup keras untuk menyampaikan sikap-sikap yang disebut Islamofobia, dan sudah bagaimana harus bersikap umat Islam yang ada di Amerika Serikat, dan bagaimana juga perbedaan antara kebijakan Presiden Bush, kemudian Obama dan Biden. Ini mungkin juga bisa disampaikan. Ya. Itulah yang saya katakan tadi bahwa dengan segala unfortunate ya, segala apa ya bahasa Indonesianya, it is very unfortunate bahwa memang kita sangat lemah dalam hal media, dan karenanya mau tidak mau kita mengakui bahwa kita kalah di dalam membangun persepsi. Sering saya mengatakan bahwa peperangan yang tersengit di abad ini bukan peperangan bom nuklir, tapi peperangan image dan persepsi. Siapa yang berhasil memenangkan peperangan image, dia akan memenangkan peperangan tersebut. Dan itu bisa kita lihat bagaimana dunia Barat bisa memenangkan hampir segala hal. Mereka bisa mendefinisikan apa saja karena mereka punya media. Maka kami di Amerika Serikat sejak 9/11 berusaha bagaimana agar kita mampu melakukan penetrasi ya ke dalam media-media mainstream di Amerika Serikat. Saya sendiri seperti yang saya sebutkan tadi, saya baru 5 tahun ketika terjadi 9/11. Tapi alhamdulillah saya paksakan diri saya. Ya. Ini walaupun bersifat individu. Hampir tidak ada institusi yang mendukung. Saya paksakan diri saya untuk berada, termasuk salah seorang yang berada di garda terdepan untuk mewakili komunitas muslim. Kamilah yang diundang ketika Presiden Bush datang ke Ground Zero. Saya diundang bersama tokoh-tokoh agama 3 kali dengan Presiden Bush yang memberikan masukan-masukan. Khususnya mendefinisikan apa itu radikalisme dalam pandangan agama-agama. Artinya apa? Memang kita para dai di Amerika Serikat berusaha semaksimal mungkin untuk punya akses ke media. Dan alhamdulillah saya berani mengatakan bahwa ada perubahan-perubahan positif. Sebelum 9/11, kebanyakan yang mewakili kita di media massa itu adalah justru non-muslim, berbicara tentang Islam, Yahudi, Kristen. Sekarang alhamdulillah sudah banyak wajah-wajah muslim kita yang tampil di CNN, di Fox News, bahkan di NBC dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa penyiar muslim sekarang yang memakai jilbab, sudah masuk ke beberapa mainstream TV, termasuk di NBC, ABC, dan lain sebagainya. Artinya ada perubahan-perubahan. Mengenai pergantian kepemimpinan ya, saya tidak terlalu bersandar kepada pergantian presiden saja untuk menyelesaikan permasalahan Islamofobia ini. Karena memang hampir Islamofobia ini kan ada di masyarakat. Dan para politisi di mana saja terkadang ya bagaimana arus kepentingan yang ada gitu. Ini mohon maaf ya, termasuk di Indonesia juga. Ya terkadang isu-isu agama itu tergantung bagaimana bisa dipakai untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan. Nah di Amerika juga demikian. Sehingga pergantian presiden pun bagi kami adalah sesuatu yang punya makna, bisa memberikan rasa optimisme karena minimal suasana berubah. Tapi saya tidak yakin bahwa bergantinya presiden bisa menyelesaikan permasalahan Islamofobia. Yang justru harus kita selesaikan adalah pemahaman masyarakat. Ini juga termasuk tadi disebutkan tentang Palestina dan Israel. Saya tidak terlalu yakin bahwa pergantian presiden di Amerika Serikat itu akan menyelesaikan kezaliman ya, Israel kepada Palestina. Ya walaupun mungkin akan lebih rasional lah Biden dibanding dengan Donald Trump. Rasionalitasnya itu karena minimal Biden akan melibatkan kembali Palestina. Sementara di zaman Donald Trump sama sekali tidak melibatkan Palestina. Justru kalau ingin mendapatkan masukan tentang Palestina ke Saudi Arabia, ke Dubai, Emirat dan sebagainya, ke Bahrain, bukan ke Palestina. Nah ini kan kezaliman kepada Palestina. Maka mudah-mudahan Biden ini lebih rasional dalam upaya menyelesaikan Palestina Israel. Tapi itu pun
kalau menurut saya tidak akan terlalu fundamental, tidak mendasar. Kenapa? Karena politisi itu atau kekuasaan ikut kepada apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ini tengah masyarakat masih menguat dukungannya kepada Israel. Kenapa? Karena Israel dianggap sebagai sepupu. Sepupu dalam arti apa? Dianggap satu-satunya negara demokrasi, negara yang pro-West dan lain sebagainya. Sementara negara Arab ini masih dianggap sebagai, walaupun ada hubungan, tapi itu lebih kepada hubungan kepentingan ekonomi atau oil saja. Jadi saya optimis bahwa Biden akan lebih baik, tapi tidak optimis akan menyelesaikan permasalahan Islamofobia. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini saya sedikit aja bacakan dulu. Ada pertanyaan dari saudara, dari Pak Ridwan Prawidakusuma, ini dari Malaysia, Johor. Disampaikan bahwa bagaimana seharusnya peran umat Islam umumnya dalam rangka menekan atau mereduksi Islamofobia. Satu. Yang kedua, dari Pak Abdurrahman Aji, bertanya, di samping problem Islamofobia, juga umat Islam dihadapkan dengan isu radikalisme dan konsep khilafah. Bagaimana peran OKI secara global dan peran MUI, Wakil Ulil Amri, peran ormas Islam terbesar di Nusantara untuk menyatukan pandangan terkait hal dimaksud. Itu silakan Pak, mungkin nanti kita buka forum 5 menit lagi, tapi ini mohon direspon dulu Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau yang ditanya tentang apa peranan negara-negara Muslim dan umat Islam global secara umum untuk menghadapi, to face the challenge of Islamophobia ini, saya kira itu yang tadi. Ya, kita harus melakukan perbaikan internal. Ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran misalnya ya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sebuah kaum. Dan kalau kita berbicara tentang kaum ini boleh jadi secara global umat Islam. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka melakukan perubahan diri. Dan ini bisa kita lakukan pada level nasional masing-masing misalnya. Bahkan pada level daerah misalnya. Bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki diri. Dan ini memang menjadi tantangan berat. Seperti yang saya sebutkan tadi. Betapa saya merasa ya sejujurnya. Nampaknya dominan bahwa ketakutan ini lebih bersumber kepada realita umat Islam. Karena begitu orang-orang Amerika bersentuhan dengan Islam yang sesungguhnya, cepat mereka jatuh hati. Sheikh Hamzah Yusuf dari California mendirikan Zaituna Institute, semacam UIN-nya Amerika. Kalau kami pondok pesantren, ya beliau di UIN. Itu pernah sering mengatakan begini, Alhamdulillah saya ini ketemu dengan Islam sebelum ketemu dengan orang Islam. Jadi tanya, maksudnya apa ya Syekh? Dia katakan, kalau seandainya saya ketemu dengan orang Islam dulu, mungkin saya bingung. Kira-kira nanti kalau saya masuk Islam itu akan jadi seperti yang bagaimana gitu. Maka dia membaca Al-Quran, mempelajari agama Islam, dan dia tertarik. Dan dalam kenyataannya, realitanya, banyak teman-teman Amerika ini kemudian masuk Islam itu melalui kontak dengan orang Islam dulu, sebelum mempelajari agama Islam itu. Maka betapa realita, dalam arti situasi kehidupan umat Islam ini penting untuk kita selesaikan bersama. Baik secara individu, akhlakul karimah, kejujuran kita, integritas kita, termasuk public accountability para pemimpin dan negara-negara Muslim, itu menjadi bagian yang harus kita selesaikan. Di dunia barat ini, bagaimana sering kita mengatakan mereka negara sekuler, tidak beragama. Tapi public accountability itu dipegangi dengan baik. Dalam bahasa kita kan amanah kan. Sering kita mendengarkan ketika bersentuhan dengan kekuasaan, amanah dan amanah gitu. Nah, kita melihat dunia barat itu begitu. Bagaimana begitu mereka integritasnya sudah hilang, pasti mereka akan malu sendiri dan akan mundur biasanya. Sementara kita lihat terkadang di dunia Islam ini sudah ditangkap misalnya, tapi masih tetap bersikukuh untuk mempertahankan posisi politiknya itu. Apakah dia di anggota DPR, apakah dia di eksekutif, terkadang nggak mau mundur gitu loh. Padahal integritasnya udah hancur gitu. Maka intinya adalah kalau ingin membantu menyelesaikan permasalahan Islamofobia di dunia barat, dunia Islam harus melakukan perubahan-perubahan. Al-Quran mengkritik kita, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan hal-hal yang kamu tidak lakukan? Kita mengatakan bahwa Islam itu disiplin. Kita mengatakan bahwa Islam itu kekuatan. Kita mengatakan bahwa Islam itu kebersamaan. Kita mengatakan bahwa Islam itu persaudaraan. Kok nggak ada gitu? Atau minim gitu. Nah ini yang perlu kita selesaikan untuk merubah persepsi orang lain. Kalau yang kedua tadi saya kira Bapak dari Majelis Ulama bisa menjawab itu. Baik, terima kasih Pak. Di sini ada Pak Prof. Sudarnoto. Boleh Pak? Baik, silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Bambang dan sama-sama.
Syamsi, saya secara khusus ingin memberikan respon terhadap peran majlis ulama dalam kaitannya menghadapi atau menghadapi seperti Islamophobia. Tadi kita juga baru bicara tentang Islamophobia. Memang setiap minggu kita melakukan waktu ya, secara internal sebelum itu MUI itu kan punya peran sebagai himayatul ummah, yaitu memberikan perlindungan kepada umat Islam ya, dan masyarakat pada umum. Melindungi dari apa? Melindungi dari segala bentuk ancaman, baik itu ancaman akidah, ancaman ekonomis, dan ancaman lainnya. Nah, terutama kalau kaitannya dengan akidah, maka kita juga telah melakukan pedoman dasar, bagaimana pembentukan strateginya memang strategi kultural, yaitu dan selama ini sudah dilakukan di pondok dan sekolah-sekolah Islam yang benar. Yang kedua, secara khusus dengan Islamophobia itu secara internal kita juga memperkuat konsep tentang wasatiyyatul Islam, dan ini pandangan atau konsep wasatiyyatul Islam ini sudah lama berbeda, dan saya kira Ustaz Syamsi ingat pada pertemuan di Bogor ya, dan juga World Peace Forum itu mengharapkan betul bahwa peran kita menjadi sangat strategis sebagai bangsa umat Islam yang untuk jadi center of global wasatiyyatul Islam, dan kita sudah mempunyai pedoman tentang wasatiyyatul Islam, tapi saja karya-karya para dalam. Nah, yang kedua di dalam kaitannya dengan realitas yang muncul di Amerika, Prancis, memang kita pertama defensif, tetapi juga melakukan peringatan lah ya, peringatan kepada makanya statement saya atas nama MUI terkait dengan apa yang dilakukan Emmanuel Macron pada